Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Salman Alfarisi. NPM saya 24100210210. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk membaca buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi, dan saya ditugaskan untuk membaca bab 5 dan bab 6. Pertama kita akan membaca dulu dari bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh hakikat, segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya. Misalnya dengan batu, kayu, air raksa, dan lain sebagainya. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran berupa ke dan an sila 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan yang satu berupa per dan an sila ketiga. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad, tidak mewujud atau lebih tidak mewujud arti daripada kata dasarnya. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat, dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. Yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila yang lain. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau kesatuan keseluruhan yang bulat. Hal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan sila 5. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai sila ke-1, meliputi dan dijiwai sila ke-3, 4, dan sila 5. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai sila ke-1 dan sila kedua, meliputi dan menjiwai sila 4 dan sila 5. Terus sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, diliputi dan dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, meliputi dan menjiwai sila ke-5. Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan sila 4. Untuk menjelaskan tentang hal itu dapat diberikan contoh sebagai berikut. Paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia paham kemanusiaan sebagaimana yang dirumuskan dalam sila kedua yaitu adalah paham kemanusiaan yang dibimbing oleh ketuhanan yang Maha Esa. Tegasnya kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa.
Ini yang dimaksud dengan sila kedua, diliputi dan dijiwai oleh sila satu. Begitu pula hanya dengan sila-sila yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila 2, 3, 4, dan sila 5 pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila satu. Adapun sila-sila Pancasila adalah sistematis, hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat. Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeser-geser atau dibalik-balik. Ditilik dari intinya, urutan-urutan 5 sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya, tetapi lebih banyak isi sifatnya dan merupakan pengususan sila-sila yang ada di mukanya. Sekalipun sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dari yang lain, dalam hal memahami hakikat pengertiannya sangat diperlukan uraian sila demi sila. Dalam hubungan ini, mengenai kesimpulan uraian atau penafsiran itu harus bersumber, berpedoman, dan berdasar kepada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Yang B. Isi materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat banyak, lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sesempurna-sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tiada dapat disamakan oleh siapapun. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan. Serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan perkataan lain, di dalam negara Indonesia tiada ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa, ateisme. Dan yang seharusnya ada ialah ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sila ini menekankan fundamen etis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinannya yang ada, sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan rendah hati diakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, mengandung kewajiban moral, kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa, bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan menyertakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transendental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Dengan Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral. Di sini terdapat rekonsiliasi antara tendensi ke arah sekularisasi dan sakralisasi. Dengan wawasan ketuhanan diharapkan dapat memperkuat etos kerja, karena kualitas kerjanya ditransendisikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena itu, teologi kerja yang
transendental memberi nilai tambah material, maka hal itu memperkuat motivasi di satu pihak dan di pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi para warga negara. Dengan wawasan teosentris, kita dituntut untuk pandai menjangkarkan kepentingan kepada nilai dalam politik. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti bersifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Di samping kemanusiaan adalah adil yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Lalu beradab yang berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Hal ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Adab mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan, atau moral. Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai dasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang disadarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh setiap manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulitnya, dan bersifat universal. Sama-sama memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh harkat martabat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. Terus yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Kata Indonesia mengandung dua makna, yaitu a. makna geografis yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Terus yang B, makna bangsa Indonesia, bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah itu. Pengertian Indonesia dalam sila persatuan Indonesia adalah bangsa. Jadi persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perwujudan persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia dalam sila ketiga mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia, bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera negara, satu bahasa negara, satu lambang Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara etimologi mengandung makna sebagai berikut. A. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila 4 ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat atau berkuasa, atau demokrasi, rakyat yang memerintah. B. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. C. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. D. Perwakilan, suatu sistem arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun pada rakyatnya yang diwakilinya. Sila keempat Pancasila mengandung beberapa ciri alam pikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan dan permusyawaratan. Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egalitarisme dari aneka bentuk penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Ciri permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaannya dan pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan atau persamaan dalam perbedaan. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan atau perwakilan. Karena itu, dengan asas kekeluargaan itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Permusyawaratan adalah sesuatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri hikmat kebijaksanaan. Cita hikmat kebijaksanaan merefleksi orientasi etis sebagaimana dikehendaki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dalam kaitan ini, Muhammad Hatta menjelaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Selanjutnya dikatakan, karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Orientasi etis ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan, konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintetis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas dan kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 syarat, yaitu yang pertama, harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Terus yang kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. Yang ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif. Yang keempat, bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit pengusaha dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas. Yang kelima, 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan kata seluruh rakyat berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut UUD 1945 mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi, sekaligus Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang oleh Soekarno sebut dengan prinsip social Rechtvaardigheid, yakni persamaan, emansipasi, dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidak sama dengan prinsip komunisme yang menekankan kolektivitas dan liberalisme yang menekankan individualisme. Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Jadi kesimpulan dari bab 5 tuh, bab ini tuh ngebahas pentingnya keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip ketatanegaraan, termasuk hak dan kewajiban asasi manusia. Melalui bab ini juga kita digambarkan bagaimana Pancasila bukan cuman panduan normatif, tetapi juga berfungsi dalam pembentukan undang-undang, kebijakan, serta regulasi yang mendukung keadilan sosial dan demokrasi di Indonesia. Oke, kita lanjut ke bab 6, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Apabila menelusuri secara historis, istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Destutt de Tracy, kebangsaan Prancis, pada tahun 1796. Kemudian perhatian atas konsep ideologi menjadi berkembang lagi, antara lain karena pengaruh Karl Marx, dan menjadi vokabuler yang penting di dalam pemikiran politik dan ekonomi. Karl Marx
yang mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya Überbau atau suprastruktur yang didirikan di atas kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya, dan karena itu kebenarannya relatif dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu. Dengan demikian, ideologi merupakan keseluruhan ide yang relatif karena mencerminkan kekuatan lapisan. Selanjutnya, secara umum pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaannya yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, keagamaan. Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Yang B, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam kehidupan kenegaraan. Kompleksitas pengetahuan yang berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan, serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tinggi dalam negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga negara untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Namun di satu pihak membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara. Ideologi tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Oleh karenanya akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi. Dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif dalam artian senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya. Namun jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai sakral, bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka dapat dipastikan ideologi akan tertutup, kaku, baku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsanya. Oleh karena itu, agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipatif, yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang menjadi peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia.
Istilah nasional di sini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Pemikiran yang menarik dikemukakan oleh A.M.W. Pranarka bahwa ideologi dalam tradisi pemikiran yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Pada hakikatnya juga sebuah pedoman perjuangan, karena itu ia juga merupakan suatu keyakinan, sebuah belief system, karenanya pula di dalamnya terkandung elemen kognitif intelektual, yaitu cita-cita, maupun elemen psikologis, yaitu kekuatan untuk membuat dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan yang bersifat psikologis. Pada prinsipnya terdapat 3 arti utama dari kata ideologi, yaitu yang pertama, ideologi sebagai kesadaran palsu. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu, biasanya digunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Terus yang kedua, ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu ideologi negara. Disebut dalam arti netral, karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. Terus yang ketiga, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis, atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi. Berdasarkan 3 arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar arah dan tujuannya yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai dasar artinya merupakan pangkal tolak, asas, atau fondasi di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun, dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pancasila sejak awal pembahasannya, sidang BPU PKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945 memang direncanakan untuk dijadikan dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang B, sebagai pengarah, artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang dimensi normalitas. Di sini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkannya pada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C, sebagai tujuan, artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimensi idealitas. Yang kedua, ideologi liberalisme. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan feodal, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis feodal dan menindas hak-hak individu. Liberalisme tidak
diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru dan artistik umum pada zaman itu. Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri. Bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja, dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat terbaik menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukannya. Ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut. Yang A. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Terus yang B. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Yang C. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Terus yang D. Keputusan yang dibuat pemerintah hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Terus yang E. Kekuatan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Terus yang F. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. Yang ketiga, ideologi konservatif. Ketika liberalisme menggoncangkan struktur masyarakat feodal yang mapan, golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konservatisme sebagai reaksi atas paham liberal. Menurut paham itu, liberalisme merupakan paham yang terlalu individualistis. Sebaliknya, menurut paham konservatif, masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain bukan sekedar penjumlahan unsur-unsurnya, tetapi kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Paham konservatif cenderung dinilai dengan ciri seperti berikut. Yang A. Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Terus yang B. Untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu diperlukan suatu pemerintah yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Terus yang C. Paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. Terus yang keempat, ideologi sosialisme komunisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal dengan sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan, perbaikan nasib buruh secara bertahap, dan dalam hal kesediaan peran serta dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Pada pihak lain, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Terus yang kelima, ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal ini dapat dicapai apabila terdapat seseorang pemimpin karismatik dengan simbol kebesaran negara yang didukung oleh massa rakyat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan dan simbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman oleh Hitler, Jepang, Italia, dan Spanyol. Dewasa ini fasisme cenderung muncul sebagai kekuatan reaksioner right-wing di negara-negara maju, seperti skinhead dan Ku Klan di Amerika Serikat yang berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih.
Terus yang D, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk penunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, atau saling berkaitan satu sama lain, bahwa sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan demikian jiwa keagamaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Jiwa yang berperi kemanusiaan sebagai manifestasi atau perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jiwa kebangsaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila persatuan Indonesia. Jika kerakyatan sebagai manifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak atau perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia. Apabila kita memerhatikan penyebutan-penyebutannya yang dikaitkan dengan Pancasila, maka kita dapat menduga betapa luas peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian-pengertian ini yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang ke-1, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi. Bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Akhirnya, perlu juga ditegaskan bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itu yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Seperti yang telah ditunjukkan oleh ketetapan MPR nomor 11 MPR 1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau disebut dengan kepribadian. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila.
karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup. Dalam menghadapi segala macam masalah, manusia selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Untuk itu, manusia memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Setiap orang pasti mempunyai pandangan hidup yang tingkatannya berbeda-beda. Pandangan hidup ini mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya. Pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan dengan alam sekitarnya maupun dengan Tuhannya. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga menghasilkan suatu pandangan hidup sebuah bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan diyakini kebenarannya, sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup yakni Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu yang sangat bernilai dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila merupakan penunjuk arah semua kegiatan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, apa yang terkandung di dalam sila ke-1 sampai sila ke-5 Pancasila harus terpancar dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai norma ia berfungsi sebagai cita-cita, moral, atau ide yang harus nyatakan. Adapun wujud nyata Pancasila tersebut tercermin dalam setiap tingkah laku maupun perbuatan sehari-hari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam hidup sehari-harinya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohania bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap bangsa memiliki adat atau cara hidup yang sesuai baginya. Adat atau cara hidup bangsa Indonesia adalah nilai Pancasila yang kelima sila dalam Pancasila merupakan intisari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, Weltanschauung, Wereld-based Beschouwing, Wereld and Levensbased Beschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang dimiliki makna dan nilai yang sangat tinggi, karenanya selalu dihormati dan dijunjung tinggi. Terus yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran soal seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialistis Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu, Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide
atau perenungan dari seseorang saja yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa, sehingga Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Oleh karena ciri khas Pancasila itu, maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu sebagai ikatan budaya kultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut. Yang A, dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya. Terus yang B, dimensi idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Dimensi yang C, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam memengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Memengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Memengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman. Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu sebagai berikut. Yang A, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Terus yang B, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dan dalam melaksanakan pembangunan. Terus yang C, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila jika dihidupkan secara serius maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat 5 prinsip dasar di dalamnya, yaitu kesatuan, persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian, dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa, dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus. Maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud 5 butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius, monoteis, humanis, universal, nasionalis, patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat, dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila bukan imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman, dan pengamalan para pendukungnya.
Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktrinar ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dengan keterbukaannya tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, antara lain yang A, melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap persatuan pendidikan, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Terus yang B, lebih memasyarakatkan Pancasila, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Terus yang E, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, atau kenyataan estetis, estis, maupun religius. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya yang A, rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat umum, universal, dan abstrak. Terus yang B, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terus yang C, ke Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sementara itu, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Terus yang kelima, Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 secara jelas menyatakan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma hukum dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal ini penting sekali karena UUD harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia. Terus yang B, suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Terus yang C, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Terus yang D, norma-norma yang mengharuskan. UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Terus yang sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggara negara pelaksana pemerintahan MPR dengan ketetapan nomor XVIIV MPR 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai negara Republik Indonesia, namun seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000 sudah tidak berlaku lagi. Terus yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Membicarakan tentang sumber hukum, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang arti sumber hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan istilah sumber hukum itu mempunyai arti yang bermacam-macam tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Bagi seorang ahli ekonomi, sumber hukum mempunyai arti berbeda dengan seorang ahli sejarah. Begitu pula tidak akan sama dengan pengertian seorang ahli hukum. Jadi untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana dulu sumber hukum itu dilihat. Adapun secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam kajian ini ilmu hukum, sumber hukum itu dapat dibagi dalam dua pengertian berikut. A. Sumber hukum dalam arti material ialah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapatan umum, public opinion, yang menentukan isi dari hukum. Dengan kata lain, perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber penyebab adanya hukum. Terus yang B, hukum dalam arti formal ialah sumber hukum dalam arti bentuk perumusan. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualitas sebagai kaidah hukum, dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. Untuk menetapkan suatu kaidah hukum yang berlaku diperlukan suatu badan yang berwenang. Sehingga mengenal sumber hukum dalam arti formal itu berarti pula mengenal tahapan pada tingkatan badan mana suatu kaidah hukum itu dibuat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena itu Pancasila merupakan alat penguji untuk sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. Sedangkan sumber hukum formal dalam hukum tata negara Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis saja. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tak tertulis. Selanjutnya, sumber hukum formal tata negara Indonesia dapat dilihat dalam sejarahnya. Pertama kali diatur melalui ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Keputusan Presiden. Yang keenam, peraturan pelaksana lainnya seperti A. Peraturan Menteri, B. Instruksi Menteri, dan C. lain-lainnya. Sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum formal menurut tingkat kewenangannya, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945. Maka setiap hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatnya, sebagaimana telah disinggung di atas bahwa sumber hukum formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya sumber hukum tertulis saja. Karena dalam hukum tata negara Indonesia dikenal pula apa yang disebut kebiasaan ketatanegaraan convention. Kendati pun tidak tertulis, kebiasaan ketatanegaraan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Kebiasaan ketatanegaraan ialah perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan walaupun bukan hukum.
Disinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum yang sudah tidak diragukan lagi kesalahannya, tetapi sebaliknya kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana pentingnya tetap merupakan kebiasaan saja. Contoh mengenai kebiasaan dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia antara lain pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Dalam kehidupan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, DPR juga tumbuh suatu convention, yaitu bahwa semua golongan yang diwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat berusaha untuk tidak melakukan pungutan suara voting dalam mengambil suatu keputusan jika musyawarah untuk mencapai mufakat gagal. Dalam praktik ketatanegaraan, suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, maka secara operasional merupakan suatu kenyataan yang diperlukan sepenuhnya dan efektif. Dengan perkataan lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara resmi, Undang-Undang Dasar 1945 diterima oleh bangsa Indonesia dan berlaku efektif di tanah air yang terdiri dari yang A. Pembukaan, B. Batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. C. Penjelasan. Khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran. Di dalam pokok-pokok pikiran tersebut bersimpul ajaran Pancasila. Pokok-pokok pikiran merupakan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak ditulis. Oleh karena pembukaan berintikan Pancasila, maka Pancasila merupakan pedoman sumber dan dasar dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan. Dengan kata lain, segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber kepada hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Pancasila. Dengan demikian, secara lengkap sistem hukum Indonesia kalau disusun secara hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai rex ide cita-cita hukum. Terus yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ketetapan MPR. Yang keempat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Yang ketujuh, peraturan pelaksanaan lainnya seperti A. Peraturan menteri, B. Instruksi, dan C. lain-lainnya. Dan hierarki di atas dalam sistem hukum Indonesia tingkatan UUD 1945 ke bawah merupakan sumber hukum formal dalam hukum. Semua sumber hukum formal itu bersumber pada satu titik puncak, yaitu Pancasila sebagai cita-cita hukum. Dalam hierarki berbentuk piramida, Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai cita-cita hukum berada di puncak piramida. Semua peraturan yang dibuat dan dilaksanakan harus bersumber pada Pancasila, karena setiap peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan itu sesuai dengan jiwa rakyat, yaitu Pancasila. Dari gambaran tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber tertib hukum di Indonesia, atau yang bisa disebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai seluruh aspek kehidupan ketatanegaraan. MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia. Sumber dari tertib hukum suatu negara, atau yang biasa disebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia ialah yang di dalamnya terkandung cita-cita moral, cita-cita hukum, watak, serta jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum masuk dalam undang-undang, yaitu pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan sebagai berikut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara serta sekaligus filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Ironisnya yang maha penting ini, yaitu mengenai sumber dari segala sumber hukum negara tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara formil merupakan dasar negara. Dengan demikian, patut dipertanyakan apa dasar dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu. Kita dapat melihat bahwa sila-sila dari Pancasila telah tercantum dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jika dilihat secara keseluruhan, tidak ada ketentuan secara eksplisit bahwa Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai sumber hukum masuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara material merupakan landasan ideal sebagai faktor yang turut menentukan isi hukum, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut. Ke-1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus yang D. Peraturan pemerintah. Yang E. Peraturan presiden. Terus F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Terus yang kedua, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan undang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setuju. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Pancasila sebagai philosophical way of thinking adalah dianalisis dan dibicarakan secara mendalam, karena orang berpikir secara filosofis tidak akan ada henti-hentinya. Namun demikian, harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut dan atau mutlak. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, dalam mencari kebenaran, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara tidak perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan, apalagi perpecahan. Dilihat dari sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur yang diawali, yaitu A. Fase zaman kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit yang mempunyai patih bernama Gajah Mada yang bersumpah janji sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja. Di antaranya mengenal sejarah nama-nama tanah air Indonesia, yaitu Jawa, Jawa Dwipa, Dwipantana, Nusantara, Insulindi, Indonesia. Yang B. Fase zaman pergerakan kemerdekaan. Seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal Sumpah Pemuda. Terus yang C. Fase kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaannya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari negara Keprabuan Sriwijaya, negara Keprabuan Majapahit, negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar pokok dari segala sumber bangsa se-Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan mendirikan atas dasar A. Rakyat Indonesia beragama, bangsa Indonesia yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Terus yang B. Rakyat Indonesia telah dijajah. Selama mengalami dijajah, penderitaan yang luar biasa, kekayaan dikeruk, rakyat diperas, dijadikan budak, lisannya ditutup, kupingnya ditutup supaya tidak mendengar berita-berita dari luar, pemimpin di penjara, kesadaran rakyat dimatikan, persatuan dipecah belah karena sifat penjajah pengingkar terhadap nikmat kemerdekaan suatu bangsa. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka karena kemerdekaan itu adalah hak kodrat mutlak. Tetapi setelah datangnya bangsa penjajah menjadi bangsa yang terjajah. Terus yang C. Rakyat Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur atau mulia. Cita-cita yang luhur atau mulia. Keinginan merdeka tanah airnya, keinginan berkehidupan berkebangsaan yang bebas,
keinginan merdeka kedaulatannya. Semua itu adalah cita-cita luhur yang mulia dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 yang berbunyi, dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini kemerdekaannya. Suatu pernyataan, seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak kodrat dan hak normal, yaitu hak kemerdekaan. Terus yang D, rakyat Indonesia telah berusaha dan mencapai kemerdekaannya berusaha dengan cara berjuangan. Rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya ada dua masa periode perjuangan, yaitu yang pertama periode perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dari pemberontakan Pati Yunus, Fathahillah, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Iskandar Muda, Hasanuddin, Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Antowirya, Sisingamangaraja, Untung Suropati, Bajarudin, Syekh Yusuf, dan Syekh Abdul Muti, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadien, Pangeran Jelantik, Patimura. Periode ini pula yang melahirkan pahlawan perjuangan kemerdekaan. Terus yang kedua, periode perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan di bidang agama, NU Muhammadiyah Masyumi. Pergerakan di bidang sosial ekonomi, Serikat Indonesia. Pergerakan sosial politik dan pergerakan pendidikan Taman Siswa. Pergerakan budaya, bahasa persatuan. Periode ini melahirkan pahlawan pergerakan kemerdekaan. Semua itu diringkas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terus yang E, rakyat Indonesia mendapatkan karunia. Setelah mengalami proses perjuangan, kemudian bangsa Indonesia mendapatkan karunia kemerdekaan. Oleh sebab itu, pada hakikatnya sumber dari segala sumber kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Suatu pernyataan bangsa Indonesia yang telah berjuang kini saatnya diberi karunia kemerdekaan. Ini suatu pengakuan nilai religius bangsa Indonesia, maka wajiblah rakyat Indonesia mensyukuri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa jugalah bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, Pancasila sebagai dasar negara yang berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Terus yang F, rakyat Indonesia mendirikan negara. Di dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memproklamirkan dua pernyataannya. Yang pertama, memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia merupakan suatu pernyataan bangsa Indonesia yang selama 350 tahun dijajah oleh bangsa lain menyatakan telah merdeka dari penjajahan. Terus yang kedua, memproklamirkan akan mendirikan negara Indonesia dengan tempo dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pernyataan ini bangsa Indonesia mendirikan negara dengan melakukan perpindahan kekuasaan pemerintahan penjajahan kepada bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia secara langsung. 5. Dasar tujuan rakyat Indonesia mendirikan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua, melindungi segenap bangsa, yang ketiga, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, yang keempat, memajukan kesejahteraan umum, yang kelima, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, dari sudut hukum bangsa, Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, menghapus tata hukum kolonial dan menggantinya dengan tata hukum nasional saat itu juga. Sedangkan dilihat dari segi sudut politis ideologis adalah bangsa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proses pengesahan Pancasila dan dasar negara tanggal 18 Agustus 1945, Sidang 1 PPKI mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
menjadi yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh setelah diadakan perubahan-perubahan dari Piagam Jakarta meliputi yang pertama mukadimah diganti menjadi pembukaan. Terus yang kedua, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang ketiga, pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain pasal 29 ayat 1 berubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 secara bulat setuju untuk menghapus 9 kata itu. Dan itu yang menjadi dasar negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, solidaritas dan suasana persatuan serta kebesaran jiwa para pendiri negara pada waktu itu tidak berlebihan kalau dikatakan Pancasila merupakan perjanjian luhur para pendiri negara dengan konsensus untuk tidak memandang setiap warga negara berdasarkan afiliasi, keagamaan, suku, dan ras maupun lainnya. Maka usaha-usaha mengembalikan rumusan Pancasila kepada Piagam Jakarta dikhawatirkan akan mengusik ketuhanan bangsa dari negara kesatuan dan menerima sistem negara kebangsaan dengan salah satu dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Perjanjian luhur ini ternyata bukan hanya kesepakatan elit politik semasa, melainkan sebuah kesepakatan nasional, seperti terbukti bahwa selama perjalanan sejarah bangsa, Pancasila dengan rumusan ini tetap tercantum dalam dua konstitusi lainnya yang pernah berlaku, yakni Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 17 Desember 1949 dan Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 17 Agustus 1950. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadikan negara kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung sampai sekarang. Sila pertama secara khusus dan Pancasila secara keseluruhan ternyata berhasil menyatukan seluruh bangsa Indonesia sampai hari ini. Setelah bangsa Indonesia dapat mendirikan negara serta dapat dirumuskannya Pancasila sebagai perjanjian luhur pada waktu mendirikan negara, karena Pancasila digali dari sosio budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik yang harus diamankan dan dilestarikan. Terus yang ke-8, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulatkan rakyat dalam suasana berperi kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, dan bersatu, yang kemudian dituangkan ke dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikianlah sebagian kalimat dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang konon katanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konstitusi Republik Indonesia, merupakan tujuan negara itu, yang yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang pertama adalah membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa artinya adalah pemerintah berupaya untuk melindungi segala bangsanya dari segala internal maupun eksternal. Terus yang B. Memajukan kesejahteraan umum. Tujuan nasional bangsa yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum bersama. Negara Indonesia menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, dan sentosa. Tujuan bangsa yang kedua ini dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah sendiri. Memang pemerintah banyak membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat Indonesia seperti bantuan operasional, POS, bantuan langsung tunai, BLT, subsidi-subsidi bagi rakyat miskin, raskin, atau beras miskin, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Setiap negara pasti menginginkan rakyatnya sejahtera, namun kesejahteraan yang dapat dilihat di Indonesia sekarang ini hanya dinikmati oleh kebagian masyarakat saja. Masih banyak masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah. Itulah sebabnya kesejahteraan di Indonesia belum dapat dikatakan adil dan merata. Yang C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Indonesia menurut UUD 1945 yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah bangsa akan maju bila didukung oleh rakyat yang memiliki pengetahuan luas, pintar, dan intelek.
Banyak juga yang sudah dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan ini, diantaranya adalah pengadaan beasiswa bagi pelajar-pelajar yang berprestasi ataupun yang kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan. Hal ini tentunya diupayakan pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional bangsa memiliki generasi penerus yang cerdas. Terus yang dia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Indonesia yang terakhir adalah ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah sebabnya Indonesia turut bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di era sekarang ini. Tidak ada satu negara pun yang setuju dengan penjajahan. Masing-masing negara ingin memiliki negara yang merdeka. Oleh sebab itu seluruh dunia bergabung dalam PBB menciptakan perdamaian abadi termasuk Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia dalam tahap mencapai tujuan tersebut satu persatu secara perlahan. Banyak upaya yang telah membuahkan hasil dan tentunya dirasakan pula oleh masyarakat umum. Namun upaya tersebut belumlah sempurna, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Dibutuhkan keselarasan atau antara pemerintah dan rakyat guna mencapai tujuan dan cita-cita bersama tersebut. Pemerintah dan rakyat harus memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong bersama-sama membangun negara tercinta Republik Indonesia. Terus yang ke-9, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dan dengan pandangan hidup ini, sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam pandangan hidup yang jelas, sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam bergerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula, suatu bangsa akan membangun dirinya. Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini, dapat merumuskan sejelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa Indonesia, kemudian dinamakan Pancasila, seperti ditunjukkan dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR 1979. Maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Di samping itu, maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat atau berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengajar kemajuan lahirnya dan kebahagiaan rohaninya. Bangsa Indonesia lahir dari sebuah melampaui perjuangan yang sangat panjang dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan, dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadian sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itu Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa lain dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan-gagasan besar pada bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan yang hidup berakar dalam kepribadian bangsa, maka diterima sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa
meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Mukadimah UUD sementara Republik Indonesia 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama-sama saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa sebagai dasar kerohanian negara dikehendaki oleh bangsa Indonesia, karena sebenarnya ia telah tertanam oleh kalbunya rakyat. Oleh karena itu ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulan dari bab 6 tuh menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan etika dalam kehidupan sosial dan peranannya dalam membangun karakter bangsa. Ini juga memungkinkan kita untuk memahami secara mendalam nilai filosofis di balik Pancasila. Jadi sehingga kita lebih mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian hasil baca saya dan itulah kesimpulan yang sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.